Halo semuanya, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang contoh dari bentuk paragraf first line dan bentuk paragraf hanging. Lalu juga kita akan belajar bagaimana kita nanti akan mengatur spasi dalam teks kita. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, kita di sini sudah punya satu cerita ya, yang memang semuanya tidak saya edit ya. Jelas sekali tidak ada yang diedit. Di sini hanya mengetik seperti biasa ya. Nah, di video-video sebelumnya saya juga menjelaskan. Di video-video sebelumnya saya juga menjelaskan bahwa langkah yang terbaik adalah kamu mengetik dulu semua cerita atau semua teks yang akan ingin atau yang mau kamu masukkan ke dalam Word ya. Nah, setelah semuanya masuk baru kita masuk ke proses pengeditan gitu kan. Nah, yang sekarang kita mau mengedit untuk bentuk paragraf. Jadi ada dua nih, bentuk paragraf first line dan bentuk paragraf hanging. Paragraf first line itu paragraf yang baris pertamanya, baris lo ya, nih baris pertamanya ini yang nanti menjorok ke dalam. Jadi dia mulainya nggak dari sini nih, tapi dia mulainya bisa nanti dari sebelah sini ya. Hanya baris pertamanya saja yang menjorok ke dalam. Baris kedua dan seterusnya ini tetap di pinggir seperti ini. Itu adalah paragraf first line atau paragraf yang biasa kalian buat juga dalam bahasa Indonesia kalau disuruh mengarang ya. Awal paragraf menjorok ke dalam. Nah, itu deh. Pokoknya first line seperti itu. Lalu yang berikutnya ada paragraf hanging. Nah, ini yang agak berbeda karena mungkin kalian belum pernah melihat paragraf hanging seperti apa. Paragraf hanging itu paragraf yang baris kedua dan seterusnya itu yang menjorok ke dalam. Baris pertamanya tetap di pinggir. Jadi kebalikannya gitu. Nah, nanti kalian akan melihat dua contoh itu nanti ya. Saya baru menggambarkan saja kepada kalian. Lalu kita juga nanti akan belajar pengaturan spasi ya. Jadi jarak antara baris ke satu dengan baris yang kedua ini nanti kita akan atur jaraknya. Kalau secara default ya jaraknya segini nih. Nanti kita bisa atur jaraknya agak lebar, tapi bukan dengan enter. Oke, yuk kita mulai aja. Yang pertama, paragraf first line, caranya seperti ini. Kalian arahkan ke bagian awal dari paragraf kalian. Kalian sudah tahu ya paragraf ya. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3, ini paragraf 4 dan seterusnya. Ya kan? Nah, di bagian awal paragraf yang ingin kalian rubah itu kalian klik. Nah, gitu ya. Kalian klik, sudah ada kursornya di awal seperti ini. Lalu caranya adalah kamu dengan menggunakan tombol Tab di keyboard kalian ya. Cukup kalian pencet sekali. Pencet. Nah, terus ini udah jadi paragraf first line. Sudah, ini adalah paragraf first line. Ya, tinggal kita rapikan. Misalkan suruh rata kiri kanan, bentuk tulisannya apa, besar tulisannya berapa, suruh tebalkan nggak, dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah paragraf first line. Lanjut. Sekarang kita akan masuk ke bentuk paragraf yang hanging. Nah, paragraf hanging ini yang agak berbeda. Caranya, ini kalian blok ya. Paragraf kedua kalian blok. Nanti ada dua cara deh. Ada dua cara ya. Ini cara yang pertama dulu. Dari awal sampai akhir paragraf kita blok. Setelah itu kita menggunakan ini. Nah, di sini ada satu yang paling atas ya, yang segitiga kebalik. Bagian kedua adalah yang segitiga menghadap ke atas, dan yang bagian ketiga adalah yang gambar kotaknya ini aja. Nah,
yang kalian klik yang mana? Yang kalian klik adalah yang bagian kotaknya aja. Arahkan mouse kalian pelan-pelan aja. Nah, ke bagian yang kotak. Oke, setelah itu cukup kalian geser ke angka 1. Ya. Kalau sudah, kita lepas. Langkah berikutnya, ini bisa kalian geser ke kiri. Bagian yang segitiga kebalik menghadap ke bawah, kalian klik. Tahan. Tarik ke kiri sampai ke batas ini ya. Ini kan sebelahnya abu-abu, sebelahnya sini putih. Nah, batasnya ini. Kita arahkan ke bagian batasnya sini. Lalu dilepaskan. Oke. Tinggal perataan teksnya maunya apa dan sebagainya ya. Nah, di bagian awal ini adalah paragraf first line. Ini ada paragraf hanging. Oke, kalian sudah bisa melihat perbedaannya? Ya. Cara yang kedua untuk yang hanging seperti ini. Nanti tinggal kalian terserah mau pilih cara yang mana. Cara yang kedua, kalian cari di bagian tab paragraf. Di sini ada increase indent. Oke? Kalian klik increase indent-nya. Semuanya sudah masuk. Ya. Setelah itu kalian geser ke kiri bagian segitiga yang atas. Nah, sama aja ya. Kalian mau pakai cara yang mana sama aja. Cuma kayaknya tadi ada perlu perbaikan. Yang ini ya, yang harus digeser ini nih. Ini di angka 1,25. Yang sini ya. Kalau yang tengah ini kan 1,5. Ini 1,75. Ini 2. Nah, kalian arahkannya ke 1,25. Kalau yang mau digeser manual ya. Nah, seperti ini. Baru yang atasnya digeser ke perbatasan. Dilepas. Nah, seperti itu. Atas adalah paragraf first line dan bawah adalah paragraf hanging. Cara penggunaannya juga sudah dijelaskan. Nah, yang berikutnya kita nanti akan belajar pengaturan spasi. Caranya mungkin banyak yang bakalan bilang spasi. Ya udah spasi kan tinggal kalau cuma pengen merenggangkan jarak ini ya sudah di enter aja. Toh nanti juga bakalan jaraknya jauh-jauh kan tuh. Atau enggak contohnya yang ini deh, baru enter. Enter ya. Terus ini di enter. Ini di enter. Ini di enter. Nah, udah jaraknya jauh. Enggak. Salah. Enter itu dipakai untuk mengawali paragraf ya, atau ingin memulai yang baru. Selama kalian mengetik, ketiklah terus sampai pojok. Nanti dia akan turun sendiri ke bawah karena ini udah ada batasnya. Ya. Nah, kalau penggunaan enter tadi itu bukan untuk memberikan spasi atau jarak, bukan. Tapi itu untuk memulai yang baru atau ingin mengawali paragraf yang baru. Makanya kalian lihat di sini ada jarak. Ya, di sini sebenarnya dia menggunakan enter. Gitu, ya. Nah, spasi bagaimana cara mengaturnya supaya jaraknya jauh tapi benar nih, bukan karena pakai enter. Ya, caranya adalah seperti ini. Diblok dulu paragraf yang ingin dirubah. Lalu kalian pergi ke bagian tab paragraf. Di sini ada line spacing. Kalian klik. Nah, pilihannya kalau secara defaultnya ketika kalian buka Microsoft Word adalah 1,0. Ya. Nah, di sini pilihan selanjutnya ada 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 dan 3,0. Semakin angkanya besar, maka jarak antara baris pertama dengan baris kedua atau seterusnya itu menjadi jauh. Kalau yang angkanya besar, ya. Semakin angkanya kecil, maka semakin rapat. Oke? Lanjut. Secara default 1,0. Nah, sekarang kita akan pilih nih. Misalkan rulesnya 3,0 line spacingnya. Ya sudah, tinggal kalian arahkan ke 3,0. Lalu kalian klik. Sudah selesai? Sudah. Ini sudah selesai. Ya. Ngeceknya gimana? Ngeceknya gampang banget.
kalian arahkan mouse kalian ke sini, ya. Kalau diklik di sini bisa diklik, berarti penggunaan line spacingnya salah. Gitu ya. Nih contoh nih, ini kan jaraknya jauh ya. Nah ini misalkan saya jauhin dulu deh. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ya ini juga deh. Nah nih. Ini kalau saya arahkan klik di area kosong, klik, bisa nggak? Ini muncul nggak kedip-kedipnya? Muncul. Begitu juga dengan ini. Kita klik. Nah, muncul. Tapi kalau yang atas, ini yang benar. Muncul nggak? Enggak. Klik lagi. Muncul nggak? Enggak. Yang muncul malah yang di depannya. Ya. Bukan di sini. Seperti yang contoh ini. Nah, ya. Seperti itu. Jadi yang benar adalah yang seperti ini. Tinggal kalian lihat disuruhnya berapa nih. Oh, disuruhnya 1,0 ya kalian pilih 1,0. Disuruhnya 2 ya tinggal kalian pilih 2. Seperti itu ya. Oke. Sepertinya ini aja materi kita hari ini. Kalian sudah belajar tentang first line, paragraph hanging, cara penggunaannya bagaimana tadi. Terus perbedaannya juga kalian sudah melihat. Dan kalian sudah belajar juga tentang pengaturan spasi atau line spacing. Sekian dari saya, mudah-mudahan materinya berguna buat kalian. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.